Baik, perkenalkan nama saya Yeskel Tangkau dengan NIM 250711010772. Saya akan membahas tentang prinsip demokrasi dan konsepsi negara hukum serta keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk dalam pengertian dan konteks Indonesia. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Pandangan ini juga dijelaskan oleh Aristoteles yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, demokrasi berkembang menjadi demokrasi Pancasila. Sistem ini berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pelaksanaannya menekankan musyawarah mufakat dan perwakilan. Baik, kita masuk dalam dasar hukum demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 22E ayat 1 mengatur pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana partisipasi rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden. Prinsip-prinsip utama demokrasi Pancasila. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu dan lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPD. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan. Demokrasi juga diarahkan kepada keadilan sosial. Menurut Jimli Asidiki, demokrasi konstitusional harus dibatasi oleh UUD agar tidak terjadi tirani mayoritas. Baik, kita masuk dalam negara hukum dan dasar konstitusional. Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga dan pejabat negara. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini memperkuat bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Baik, kita masuk dalam unsur negara hukum di Indonesia. Supremasi hukum menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Perlindungan HAM dijamin dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J. Kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan sistem checks and balance, peradilan independen melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menegakkan hukum secara adil. Pemerintah wajib akuntabel kepada rakyat. Baik, kita masuk dalam negara hukum demokratis, konsep demokrasi dan integrasi. Demokrasi adalah perpaduan antara demokrasi dan hukum. Kekuasaan rakyat dijalankan secara konstitusional dan dibatasi oleh hukum. Pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat dan pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum membentuk sistem pemerintahan yang seimbang. Musyawarah mufakat dan sistem pengawasan antar lembaga menjadi stabilitas kekuasaan. Kita masuk dalam penerapan pasca amandemen. Amandemen UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 memperkuat negara hukum demokratis. Bab 10A mempertegas perlindungan HAM. Lahir Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil. Mekanisme impeachment dan pengawasan DPR memastikan akuntabilitas pemerintah. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Prinsip demokrasi dalam UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui pemilu, perwakilan, dan musyawarah mufakat sesuai nilai Pancasila. Negara hukum menuntut seluruh penyelenggara negara berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga menjamin HAM, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen.
Integrasi demokrasi dan negara hukum membentuk negara hukum demokratis, di mana kedaulatan rakyat berjalan dalam koridor konstitusi, serta dijaga oleh sistem checks and balance. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.